Ладно, ладно. Стой на месте! Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, ingat, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, film kita kali ini berjudul King of Thieves yang rilis tahun 2018. Di mana bercerita tentang para pensiunan pencuri yang kembali melakukan aksi pencurian besar di distrik perhiasan yang ada di London. Yang menarik yaitu para pencuri kali ini adalah para kakek-kakek. Penasaran kan? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan menampilkan berita tentang suatu tempat yang bernama Hatton Garden yang menjual perhiasan mahal sehingga banyak pencuri menjadikan tempat ini target favorit mereka. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Hatton Garden memiliki lemari besi raksasa. Scene kemudian berpindah menampilkan seorang pencuri yang berpengalaman bernama Brian yang sekarang sudah berhenti atas perintah sang istri bernama Lynn. Brian sangat mencintai Lynn, namun sayangnya mereka tak memiliki buah hati karena Lynn yang mengidap penyakit yang parah. День Победы. Радует. Sedangkan di sisi lain terlihat Kenny yang merupakan teman satu komplotan Brian. Bertambahnya usia menyebabkan fungsi pendengaran Kenny berkurang. Selain itu ada juga Terry yang mengalami masalah dengan bos tempatnya bekerja. Ada juga Dani yang terlilit hutang sehingga bank tak meminjamkannya uang. Scene kemudian berpindah pada Brian yang sedang mengadakan acara pemakaman Lynn. Pada acara itu, Brian bertemu dengan teman-teman lamanya. Terry berbicara tentang pencurian di Hatton Garden, lalu Brian berkata bahwa mereka terlalu tua untuk melakukan pencurian yang besar. Ia membutuhkan seseorang yang lebih muda, yaitu Dani. Di sisi lain, terlihat seorang pria muda bernama Basil mendengar percakapan mereka. Ia kemudian mengucapkan duka citanya atas kematian Lynn pada Brian. Pada keesokan harinya, menampilkan Brian yang hidup sendirian. Tiba-tiba Basil datang ke situ. Kedatangan Basil ternyata memiliki maksud tertentu, yaitu ia ingin mengajak Brian untuk melakukan pencurian di Hatton Garden. Basil berkata bahwa ia memiliki akses masuk ke dalam salah satu toko di sana. Scene kemudian berpindah menampilkan Brian yang pergi ke Hatton Garden sendirian lalu bertemu dengan Basil di salah satu toko perhiasan. Pertemuan itu memang disengaja. Brian memberitahu Basil tentang beberapa jenis berlian. Они будут в хранилище. Много свечения боковых частей. Pada malam harinya, Brian dan Basil masuk ke salah satu toko yang sudah kuno. Basil memiliki akses masuk ke sana dan mereka tak perlu khawatir pada sistem keamanannya yang sudah tidak berfungsi. Di dalam toko tersebut terdapat juga satu lift yang rusak. Brian berkata bahwa jika mereka bisa memperbaiki lift tersebut dan berhenti di lantai 3, maka lemari berisi berlian akan menjadi milik mereka berdua. Setelah mengecek beberapa hal penting seperti jumlah CCTV dan waktu yang tepat untuk mencuri, Brian dan Basil kemudian keluar sambil membicarakan rencana selanjutnya. Brian berkata bahwa mereka akan melakukan pencurian pada hari Paskah ketika alarm dimatikan hanya untuk 2 hari. Scene pun berpindah di mana menampilkan Brian yang menemui Carl lalu mengajaknya untuk terlibat dalam misi pencurian. Brian juga mengajak Dani, Terry dan juga Kenny. Mereka kemudian berkumpul di markas Brian lalu mendengar rencana dari Brian yang berkata bahwa misi pencurian ini akan dilakukan tanpa menggunakan senjata. Mereka pun protes dan berdebat. Kemudian datanglah Basil membawa minuman. Para pria itu terdiam mengamati Basil. Brian lalu memperkenalkan Basil pada teman-temannya, lalu dengan terbuka mereka pun menerima Basil. Basil kemudian menjelaskan tugas mereka masing-masing. Kenny akan berada di posisi kantor yang akan mereka sewa sebagai tempat pengawasan.
Lalu Dani akan pergi ke lantai 1 untuk mengaktifkan lift. Setelah itu, Basil mengukur tubuh mereka semua untuk memperkirakan besar lubang yang akan mereka bor sendiri. Jika dinding tersebut berhasil dilubangi, maka mereka akan mendorong sisi belakang dari salah satu lemari dan saat itulah mereka bisa masuk untuk mencuri. Scene kemudian berpindah pada malam harinya. Para pria lansia kini mengkonsumsi obat-obatan sebelum mereka beraksi. Mereka melakukan penyamaran lalu masuk ke dalam toko. Hanya satu orang yang menunggu di luar, yaitu Kenny yang bertugas untuk mengawasi dari atas. Basil dan Dani bertugas mengakses suatu ruangan yang dipasang alarm. Dan Basil harus mematikan alarm tersebut kurang dari 1 menit. Jika tidak, maka polisi akan datang ke tempat itu. Basil dan Dani menuruni lift sedangkan anggota lain membuka jalan masuk menuju lemari besi. Setelah memberanikan diri untuk meloncat, Basil segera masuk ke ruangan secara paksa sehingga alarm pun berbunyi. Mereka kemudian merusak seluruh kabel dan suara alarm pun menjadi berhenti. Namun ada satu alarm lagi yang masih berbunyi. Basil berusaha menghubungi Kenny, tapi Kenny tidak merespon karena ia ketiduran. Basil pun terpaksa kembali ke atas untuk menangani alarm dan membangunkan Kenny. Scene kemudian berpindah pada Brian dan komplotannya, di mana mereka kembali melanjutkan misi, yaitu mengebor dinding yang menutupi lemari besi. Proses ini memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan di sisi lain, Kenny memberitahu bahwa ada polisi yang datang untuk memeriksa toko. Para anggota tim yang berada di dalam toko menunda aksi mereka sementara. Kenny menjelaskan gerak-gerik si polisi dan untungnya polisi itu tak menaruh rasa curiga lalu pergi begitu saja. Scene pun berpindah pada Dani yang mengambil alih pengeboran dinding. Ia menggerakkan alat lalu menyuruh Carl untuk terus memompa dongkrak. Namun Carl malah terciprat lumpur semen dan rencana mereka gagal. Terry menghina Carl dengan berkata bahwa kerjanya tidak benar dan tak bisa diandalkan. Terry juga menyalahkan Brian yang telah mengajak Carl dalam rencana mereka. Brian pun tersinggung. Ditambah lagi Terry yang suka menyangkut pautkan permasalahan mereka dengan Lynn istrinya. Perkelahian di antara mereka dilerai oleh Dani. Lalu karena hari sudah pagi, maka mereka terpaksa menunda aksi pencurian mereka. Pada keesokan harinya, mereka kedatangan pendatang baru yang bernama Billy. Brian tampak tak menyukai adanya tambahan personil pada rencana pencurian ini. Ia menganggap bahwa Terry telah mendahuluinya sebagai ketua, maka Brian memilih untuk keluar dari tim. Dani menerima kabar bahwa Brian keluar dari misi pencurian. Namun ia sama sekali tak memperdulikan Brian dan tetap melanjutkan misi pencurian. Dani dan Terry pergi ke toko peralatan untuk membeli alat pendorong yang baru. Di sisi lain, Basil meminta bantuan dari Brian. Tapi Brian jelas tak mau lagi memberi saran ataupun bantuan karena teman-temannya sudah meninggalkan dan tak memperdulikannya lagi. Basil berkata bahwa ia harus menyelesaikan misi ini. Mereka sudah terlanjur masuk ke dalam lubang. Basil berjanji akan memberikan 50% hasil pencurian hanya untuk Brian. Mendengar janji manis dari Basil, Brian pun terbuai. Ia memberitahukan trik-trik pencurian yang telah ia rancang selama bertahun-tahun untuk mencuri berlian Hutton Garden. Scene kemudian berpindah pada Dani, Terry dan Carl yang menunggu Basil di luar toko. Dani terus mendumal karena kesal pada Basil yang datang tidak tepat waktu. Carl yang ketakutan memilih untuk keluar dari tim lalu pergi meninggalkan Dani dan juga Terry. Ketika pintu toko dibuka oleh Basil, mereka segera masuk lalu melanjutkan pekerjaan yaitu mendorong bagian belakang lemari melalui dinding yang bolong. Basil masuk terlebih dahulu lalu disusul oleh Dani yang tubuhnya hampir saja tersangkut pada celah dinding. Setelah berhasil masuk, Dani berteriak dengan senang dan sombong. Mereka berdua mengambil seluruh uang dan perhiasan hingga tak bersisa. Hasil curian tersebut kemudian mereka bawa yang disembunyikan di dalam plastik sampah.
Вот она. Готов, Терри? Готов? Просто не... Scene berpindah pada keesokan harinya. Setelah perayaan Paskah selesai, para polisi memeriksa toko perhiasan. Mereka menemukan isi lemari yang berantakan dan juga kosong. Berita pencurian mulai menyebar secepat kilat. Kerugian yang dialami sebesar 300 juta pounds sehingga menjadikan perampokan ini yang terbesar dalam sejarah Inggris. Para polisi dan tim investigasi dikerahkan untuk mencari identitas dari para pelaku. Di sisi lain, Terry, Danny, Kenny, Billy, dan Basil menghitung uang yang mereka dapatkan. Danny membagi hasil sama rata untuk mereka berlima. Basil kemudian protes dan ia meminta agar Brian juga diberikan bagian karena seluruh rencana pencurian adalah ide Brian. Tapi Terry dengan tegas menolak. Ia bahkan melempar kursi sebagai tanda peringatan untuk Basil agar tidak melawannya. Basil pun terpaksa pergi sambil membawa uang bagiannya yang hanya sebesar 80.000 pounds. You belong to me, it's my mind. Scene berpindah pada Danny dan Terry yang menghancurkan beberapa barang bukti seperti mobil van milik Danny. Mereka juga membakar celana yang dipakai Carl yang terkena cairan pompa saat mencuri berlian. Sedangkan di sisi lain, Basil menemui Brian. Ia meminta maaf karena tidak bisa menepati janjinya memberikan sebagian hasil pencurian untuk Brian. Brian kemudian mengajak Basil untuk makan siang. Ia berkata bahwa dirinya akan mengambil uang bagiannya dari Danny dan Terry apapun resikonya. Scene kembali berpindah pada tim investigasi yang menyelidiki kasus ini. Mereka berhasil menemukan identitas Kenny dari nomor plat mobilnya yang terparkir di dekat Hutton Garden. Penyelidikan pun dilakukan oleh seorang wanita yang menguntit Kenny ke sauna. Ia mendengar percakapan antara Kenny dan Billy tentang Brian yang gagal memimpin misi pencurian. Setelah pulang dari sauna, tim investigasi masih memata-matai Kenny yang pergi ke restoran untuk bertemu dengan Terry dan juga Danny. Tim investigasi berhasil mengungkap identitas 3 pelaku sekaligus. Scene berpindah menampilkan Brian yang mencuri berlian di rumah Kenny. Ketika Kenny pulang, ia dikejutkan oleh kehadiran Brian di ruang makan. Brian bertanya mengapa Kenny dan teman-temannya begitu serakah sehingga tidak memberikan hasil pencurian sama rata. Kenny berkata bahwa mereka sudah memberikan bagian milik Brian pada Basil. Kenny juga menuduh Basil sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Pada keesokan harinya, ketika Kenny mengantar Terry ke sanggar tari sang cucu, Brian menelpon dan memberitahu bahwa mereka harus melakukan pertemuan di suatu restoran. Mereka pun setuju, namun tanpa sadar seluruh percakapan mereka sudah disadap oleh para pengintai. Pada malam harinya, tim kepolisian telah meletakkan penyadap suara di mobil dan meja yang ditempati oleh para pencuri. Percakapan antara Brian dan komplotannya menghasilkan satu keputusan, yaitu mereka harus membagi ulang hasil pencurian. Brian kemudian menghubungi Basil. Ia mengatakan kekecewaannya pada Basil karena telah berkhianat. Setelah itu, Brian pun pergi menaiki bus. Tanpa sadar, ia dibuntuti oleh seorang polisi dan pada akhirnya identitas Brian pun terungkap ditambah lagi kejahatannya di masa lalu, yaitu pembunuhan. Keempat pencuri ini siap ditangkap, kecuali Basil yang melarikan diri dengan membawa berlian kualitas terbaik. Scene berpindah pada keesokan harinya. Billy datang membawa berlian. Teman-teman Brian berkhianat padanya. Mereka memilih untuk membawa berlian hasil curian ke rumah Terry dan membagi-bagikannya tanpa Brian. Namun ketika Terry dan Danny mencari perhiasan paling mahal, mereka tak menemukannya. Terry pun menyalahkan Kenny atas hilangnya barang tersebut.
Где большие камни? Непрофессионализм, черт. Парень просто манипулирует всеми. Sedangkan di sisi lain terlihat Brian yang menunggu kedatangan teman-temannya. Lalu ia dikejutkan oleh para polisi yang bersembunyi di sekitar rumahnya. Brian kemudian menghubungi Terry dan menuduhnya bahwa Terry telah melapor pada polisi. Terry membantah tuduhan dari Brian. Ternyata para polisi juga telah mengepung rumah Terry. Mereka pun akhirnya ditangkap di tempat termasuk Billy dan juga Carl. Пошли. Чисто. Идем. Не смотри на меня, не двигайся. Обсудим. Погоди секунду. Scene berpindah di mana menampilkan para komplotan pencuri lansia yaitu Brian, Terry, Danny, Kenny, Carl dan juga Billy yang berada di satu ruangan yang sama untuk bersiap menghadapi proses peradilan atas perbuatan yang telah mereka lakukan di masa lalu dan juga di masa sekarang. Dan film King of Thieves pun selesai. Ending yang sangat membagongkan. Gimana guys, menurut kalian? Silahkan kalian komen di bawah. Buat kalian yang mau request film tentang pencurian atau tentang harta karun, silahkan kalian komen di bawah juga ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film seru selanjutnya. Dan menjadi tua itu pasti dan menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Dadah.